Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bis salati waz zakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Al-Barokah, semuanya saja yang mudah-mudahan siang hari ini senantiasa ada dalam bimbingan, petunjuk dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita termasuk menjadi hamba Allah yang terpilih, yang bisa menunaikan sholat zuhur berjamaah. Yang ini tidak semua Allah berikan nikmat bisa sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah kita bisa menunaikan sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan kajian ba'da zuhur. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang pertama amal ibadah yang kita tunaikan menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berkah bermakna setelah mendapatkan ilmu itu bertambah kebaikannya. Apalagi kita sudah memasuki tahun baru ya, 2023, ini sudah satu pekan ya. Maka minimal kita harus bisa mensikapi adanya pergantian tahun ini minimal dengan dua penyikapan. Yang pertama, kita bertambah umurnya yang jelas. Ini kalau kita ukur dari pertama kali kita lahir ke alam dunia. Jadi yang tadinya 50 jadi 51, yang tadinya 40 jadi 41. Maka dengan kita menyadari akan bertambahnya umur ini, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hidup di tahun 2022. Kita bersyukur karena tidak semua diberikan nikmat bisa hidup di tahun 2022. Maka mudah-mudahan dengan syukurnya kita kepada Allah akan menjadi pemantik Allah menurunkan nikmat-nikmat berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Minimal ya setelah kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan nikmat berikutnya berupa kesempatan untuk bisa dipanjangkan usianya. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau dari sisi atau diukur dari pertama kali kita lahir ke alam dunia. Kemudian penyikapan yang kedua adalah dengan bergantinya tahun dari 2022 menjadi 2023, maka otomatis juga kita umurnya berkurang 1 tahun. Ini kalau dilihat dari jatah. Kalau kita diberikan jatah umur 60 tahun, maka dengan bertambahnya tahun menjadi 2023 ini jatah kita berkurang 1 tahun. Artinya semakin kesini semakin mendekati kepada batas usia yang telah ditentukan, yaitu ajal. Maka sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa a'maru
ummati ma baina sittina ila sab'in, bahwa umur-umur umatku itu nanti berkisar antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum may yajuzu dzalika, dan sangat sedikit sekali yang dilebihkan dari itu. Ini isyarat betapa usia kita itu sudah ditentukan, ada batasannya. Apalagi kemudian ayat Al-Qur'an menyebutkan bahwa aina matakunu, dimanapun kalian berada yudrikhumul maut, maka yang namanya kematian itu akan menemui kalian semua. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kalian semua itu bersembunyi, berlindung di balik benteng yang sangat kokoh. Nah, oleh karena itu, seiring dengan bertambahnya usia atau berkurangnya jatah usia ini, sudah barang tentu proses kehidupan kita harus menuju ke arah yang lebih baik, ya, sehingga kita mengakhiri hidup kita itu dengan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka siang hari ini ya kita mencoba, ya, semakin bertambahnya umur atau semakin berkurangnya jatah usia, maka hidup kita semakin haruslah berkualitas. Di antaranya ya kita mengkaji kembali apa yang sudah menjadi kewajiban kita selaku muslim, di antaranya adalah menunaikan zakat. Ya, jadi siang hari ini masih seputar problematika zakat atau dinamika zakat yang beberapa pertemuan yang lalu sudah kami singgung, ya, bahwa zakat ini termasuk satu, ya, dari 5 rukun Islam yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Hanya saja ibu bapak, saudara-saudara sekalian, terkait dengan zakat ini, ya tidak semua dari kita itu punya kewajiban zakat. Hanya mereka saja yang mampu, mereka saja yang kaya yang kemudian wajib zakat. Adapun yang miskin bukan berzakat tapi menerima zakat, gitu ya. Artinya kalau kita mendengar zakat itu jangan kemudian bahasa kita itu diserambauyah, semua umat Islam wajib zakat. Tidak. Hanya sebagian dari mereka. Siapa? Ya para aghnia, para orang kaya. Maka mestinya kita harus punya orientasi itu hidupnya mestinya kaya sehingga mampu berzakat. Sebab dalam surat At-Taubah 103 di sana disebutkan bahwa khudh min amwalihim, khudh ambillah min amwalihim, dari sebagian harta mereka. Nah, harta mereka itu bukan mereka semua umat Islam, tapi mereka yang hartanya melebihi, sudah sampai nisab. Nah, maka termasuk syarat ditunaikannya zakat itu, ini kita mengulang. Jadi syarat ditunaikannya zakat itu, pertama, harta itu sudah sampai nisab, ya. Nisab itu batas minimal seseorang wajib zakat. Nah, kalau dalam konteks kita ya, paling banyak ya zakat mal gitu. Maka nisabnya itu dikiaskan kepada nilai jual emas, yaitu 85 gram emas murni. 85 gram emas murni. Bayangkan saja, ini teori zakat kita sampaikan, tapi dalam prakteknya apakah kita ada simpanan 85 gram emas murni apa tidak? Jadi memang ngaji zakat ini kepada tataran prakteknya agak sedikit, tidak semua langsung bisa praktek, ya, karena harus lihat rekening dulu kan. Nilainya sudah ada. Kalau kemudian 1 gram emas murni itu 500.000, sudah 42.500.000. Artinya kalau kita mau mengamalkan ilmu ngaji kita siang hari ini tentang zakat, maka buka rekening dulu rekeningnya. Rekeningnya dilihat dulu, sudah sampai senilai 85 gram emas murni apa tidak. Ini kalau 1 gram emas murni itu 500.000. Dan saya yakin untuk saat ini kemungkinan tidak 500.000, tapi hampir
800 900 mungkin itu. Maka bukan 42.500.000 tapi lebih dari itu. Tapi tidak mengapa, bukan berarti ini kajian kita tanpa kemudian manfaat ya. Artinya sebab apa? Sebab Bapak Ibu, untuk saat ini perolehan zakat yang dikumpulkan di lembaga amil zakat, baik itu Basnas maupun Lazismu, Lazisnu, Lazis Jateng dan sebagainya, itu masih jauh ya dari target. Artinya belum semua para agnia itu mengeluarkan, bagi yang muslim ya, mengeluarkan kewajiban zakatnya. Seandainya semua agnia bisa mengeluarkan kewajiban zakatnya, maka angka kemiskinan di negeri ini tidak seperti sekarang ini. Kalau seandainya mereka para agnia itu kemudian mentasarufkan atau membayar zakatnya. Hanya saja karena faktor keilmuan ya, karena tidak paham ya, bahwa seolah-olah itu zakat itu ya berbeda dengan ibadah yang lain. Padahal kan zakat ya, istilah zakat, kalimat zakat dalam Al-Qur'an itu kan selalu disandingkan dengan kalimat sholat ya. Bahkan dalam Al-Qur'an itu tidak kurang dari 82 kali kalimat zakat itu diulang bersandingan dengan kalimat sholat, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Tapi kenapa kemudian semua umat Islam itu ya sudah bisa menunaikan sholat, tapi zakatnya mereka yang mampu zakatnya itu belum bisa ditunaikan? Ini bisa jadi karena tidak paham, tidak tahu akan hukumnya, atau sudah tahu hukumnya tapi cara ngitungnya tidak bisa, itu pun bisa jadi menjadi kendala. Maka beruntung dan kita berterima kasih untuk di kajian Ba'da Zuhur ini disisipkan materi tentang zakat ya, minimal ya, dengan terus kita gaungkan ya, kita sering ingatkan, maka semakin familiar di telinga kita, sehingga kemudian itu menjadi ilmu, dipahami dan menjadi energi untuk bisa kita menunaikan zakat. Atau ketika tidak bisa atau belum bisa menunaikan zakatnya, minimal di sana ada infak dan sedekah. Nah, sebab kalau zakat itu ya terkait dengan nisab. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan haul. Haul itu adalah umur harta yang kita miliki. Berarti Bapak Ibu, kalau ini ibu-ibu baru dapat transferan ya, entah itu dari suami, entah itu dari ibu, dari putranya. Kalau tadi perhitungan kita nisab itu 42.500.000, ibu baru dapat transferan dari putranya 45 juta umpamanya. Itu langsung wajib dizakati apa tidak? Tidak wajib. Karena ada haul. Nah, berarti nanti ibu-ibu itu ya, ibu yang sudah mendapatkan transferan dari putranya 45 juta itu baru mendapatkan kewajiban zakat itu ketika kemudian umur 45 jutanya itu stabil sampai 1 tahun ke depan. Jadi ketika baru menerima maka tidak ada kewajiban zakat. Haul umurnya 1 tahun dulu. Nah, kalau 1 tahun itu kemudian simpanannya itu diukur dengan tadi 85 gram emas murni itu senilai, harganya masih senilai, maka kemudian baru ditunaikan tahun depan. Jadi kalau baru menerima itu tidak ada kewajiban zakat. Paham nggih sampai di sini bengi? Ya, jadi kan suka ada itu habis beli tanah, habis jual tanah umumnya dapat 5 miliar. Kan suka ada zakati dulu. Nah, kalau menurut keilmuan fikih maka itu tidak wajib dizakati seketika itu. Kalau sudah sampai umur 1 tahun, haul 1 tahun, maka ditunaikannya zakat itu kemudian kalau sudah melampaui usia 1 tahun. Itu haul namanya.
Jadi ini yang menjadi yang harus kita garis bawahi tentang zakat itu ada nisab dan ada haul. Adapun terkait dengan kriteria atau zakat, macam-macam zakat di kita itu ada beberapa, bisa dikelompokkan menjadi ada 5 itu ya yang sudah menjadi kesepakatan. Di antaranya adalah tentang zakat ziraah, zakat pertanian. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang memang punya sawah juga ada perhitungan tersendiri terkait dengan zakat ziraah atau pertanian. Umumnya di kita bahwa sawah-sawah kita itu ditanami padi. Maka untuk pertanian, zakat pertanian atau zakat padi itu nisabnya, ini kalau mau zakat kita tidak tahu nisabnya kan juga kendala gitu. Mau zakat tapi nggak tahu. Makanya nisabnya untuk pertanian itu adalah 653 kilogram gabah. Jadi kalau Bapak Ibu punya sawah di kampung, panen, kok kemudian hasil panennya itu sampai kepada ukuran 653 kilogram, maka wajib zakat. Tapi kalau 650 atau 652, ini menurut ukuran fikih ya belum wajib zakat. Adapun ketika gabah itu sudah diselip, sudah dibersihkan, sudah berwujud beras, maka nisabnya itu 522 kilogram. Itu untuk pertanian. Kalau mal tadi 85 gram emas murni 1 tahun. Kemudian kalau pertanian itu adalah 653 kilogram gabah. Kalau bentuknya beras 522 kilogram beras, karena cangkangnya itu gabahnya sudah bersih. Terkait dengan zakat pertanian ini tidak ada haul. Jadi kalau panen sekarang itu tidak nunggu 1 tahun. Maka begitu panen di kilo kok sampai kepada nisab, keluarkan saat itu. Itu kalau pertanian. Nah, ini kadang-kadang faktor belum jalannya amil di lingkungan masyarakat kita ini juga menghambat terhadap bagaimana masyarakat muslim itu untuk bisa menunaikan zakat terutama pertanian. Jadi mestinya kalau musim panen, mestinya ini idealnya itu yang namanya amil itu petugas zakat itu berkeliaran itu mestinya di sawah tuh. Mestinya mau pakai pakaian, pakai emblem dan sebagainya, mestinya seperti itu. Jemput. Ayatnya kan khul, ambillah gitu kan. Hanya mengamalkan ayat ini saja masih ya kita belum familiar. Ada di musim panen di sawah itu ada petugas ya pakai pakaian tertentu, petugas zakat. Mestinya seperti itu mestinya. Pernah Bapak Ibu melihat? Belum. Nah ini kan masih jauh ini ya. Mestinya itu harus ada. Sehingga kemudian diingatkan Pak pikantuk pinten kilo gabahipun kan gitu mestinya. Nah umumnya 1000 kilogram, nah itu kan sudah wajib itu. Maka ketika dalam tataran amaliyah ini para petani itu ngaji dalam prakteknya, itu petugas zakat juga mendukung terhadap pembayaran zakat. Wong kadang-kadang sudah ngaji tapi teknisnya tidak tahu aja jadi tidak zakat itu. Makanya saya hanya menyarankan ini Masjid Al-Barokah itu harus didirikan UPZ itu. Mestinya ada UPZ, unit pengumpul zakat.
Jadi kalau bisa nanti dirintis ya, karena kita ada kajian zakat, maka Masjid Al Barokah ini nanti mengusulkan kepada lembaga yang punya otoritas mengeluarkan SK UPZ mengajukan. Entah itu ke Basnas, entah itu ke Lazismu, entah itu ke Lazisnu, karena lembaga-lembaga itu punya otoritas untuk memberikan SK. Sebab yang berhak untuk menghimpun harta zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 2011 tentang pengelolaan zakat adalah mereka yang sudah mendapatkan legalitas unit pengumpul zakat yang dikeluarkan oleh lembaga yang punya otoritas. Maka nanti dengan terbentuknya unit pengumpul zakat maka akan efektif itu. Di situ ada amil ya, maka jemput diingatkan gitu. Yuk yang belum zakat, yang belum zakat. Jadi kalau yang masuk infak maka dibukukan di kolom infak, yang sedekah di sedekah. Kalau yang zakat ya dimasukkan ke kolom tentang zakat. Sebab antara zakat, infak, sedekah itu punya aturan tersendiri. Dalam pendistribusian kalau zakat itu 8 asnaf. Tapi kalau infak itu kan fleksibel gitu. Dan sedekah pun lebih fleksibel lagi gitu. Tapi kalau zakat itu tidak boleh sembarangan ditasarufkan kepada selain 8 asnaf. Maka ketika kemudian ini menjadi harta zakat, maka dimasukkan dalam pembukuan itu kolom zakat. Tidak bisa dicampur adukan dengan infak dan sedekah. Terkait dengan zakat pertanian ini ada yang harus diperhatikan kembali terkait dengan pengairan ya. Sebab nanti ada persentase zakatnya berbeda. Ketika sawah kita itu diairi dengan air tada hujan, dalam arti ya, air hujan tanpa kita mengupayakan pengairan dengan menggunakan sewa, mesin sedot dan sebagainya, maka zakatnya itu 10%, ya, 10% dari hasil panen kita yang sudah melebihi nisab itu, sudah sampai nisab itu. Kemudian ketika pengairan kita itu menggunakan mesin sewa, sedot dari sungai jauh, nah itu kan butuh pembiayaan, maka zakatnya cukup 5%. Nah, cukup 5%. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ketika kemudian petani-petani kita semuanya menyisihkan sebagian hartanya untuk zakat ya, dan insya Allah lah petani kita itu ya 653 kan tidak 1 ton acan gitu. Tidak 1 ton ya. Nah, mungkin untuk di kita zakat yang relatif ya, banyak kemudian di ini adalah zakat mal dengan zakat pertanian ya. Walaupun di sana juga ada zakat masyiyah, zakat binatang ternak. Nah ini untuk di kita ini relatif di lingkungan kita jarang ya ada seorang yang memiliki kambing sampai 40 ekor gitu ya. Ini jarang gitu. Tapi kalau pertanian kan relatif banyak gitu. Inilah terkait dengan zakat mal ya, dengan zakat pertanian. Ada sedikit perbedaan tadi. Kalau zakat mal itu nisabnya 85 gram emas murni, ada haul. Tapi kalau pertanian itu 653 gabah, kemudian 522 beras, kemudian tidak ada haul. Begitu panen, metik, timbang, keluarkan. Tidak harus menunggu 1 tahun. Nah kemudian persentase besaran zakatnya berbeda antara pengairan yang membutuhkan pembiayaan dengan pengairan yang non pembiayaan. Barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya terkait dengan zakat ini, biar lebih kepada sesuatu yang dibutuhkan ya terkait dengan zakat ini. Sembari jalan, kalau ada yang bertanya langsung saja bisa bertanya, silakan Pak. Ya. Ya, ya.
Nah ini saya baru dengar ini. Jadi kalau ada orang yang beristri lebih dari satu, maka istri yang barunya itu dizakati gitu ya. Nah ini saya baru dengar. Nah ini ya bagus ditanyakan. Tapi menurut sepengetahuan saya, sepengetahuan kami itu belum ya. Kami belum menemukan adanya dalil dasar yang kemudian itu menjadi sebuah persyaratan ketika beristri lebih dari satu maka wajib dizakati begitu ya, dengan konsekuensi dan keutamaan tertentu. Lah ini kita itu kan mengamalkan ibadah itu kan harus ada dasar hukumnya. Nah kalau memang itu katanya ya mestinya kita harus menanyakan kembali itu dasar hukumnya seperti apa. Ulama ya, ya entah itu ulama, entah itu kiai, entah itu ustadz, tapi minimal ya kita itu tahu dasar yang kemudian mendasari bahwa kewajiban zakat harus ditunaikan ketika lebih dari satu istrinya gitu. Sebab kewajiban zakat itu kepada harta ya, kepada amwal, bukan kepada istri. Nah ini sandarannya kemana ini saya belum mengetahui. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan kepada yang bersangkutan ya, kenapa kemudian ketika beristri lebih dari satu kemudian menjadikan penyebab untuk dizakati. Apakah kemudian istri yang kedua ini atau istri itu diidentik dengan harta? Nah ini kan bisa menjadi pembahasan tersendiri. Apakah istri itu disamakan dengan harta? Kalau di zaman jahiliyah ya, istri itu sama seperti harta. Artinya apa? Artinya ketika seseorang meninggal dan meninggalkan istri itu bisa diwariskan kepada anaknya. Di zaman jahiliyah dulu. Jadi ini kaum perempuan, kaum ibu itu dulu waktu zaman jahiliyah itu hina sekali. Boro-boro mendapat warisan, menjadi harta waris adanya. Begitu suaminya meninggal, maka diwariskan kepada anaknya. Artinya anaknya itu ya menggauli ibunya. Karena harta waris. Itu dalam konteks jahiliyah. Kalau di jahiliyah iya. Perempuan itu identik dengan harta. Begitu datang Islam, dimuliakan itu yang tadinya hina itu. Yang tadinya harta waris menjadi menerima waris. Menerima warisnya satu bagian. Jadi kalau kaum ibu, kaum perempuan yang tahu sejarah, maka sekalipun dapat satu bagian, ia bersyukur kepada Allah karena sebelumnya itu tidak mendapatkan. Begitu datang Islam, jadi dapat, dimuliakan. Tapi bagi yang tidak tahu, nuntut, kenapa sih itu yang laki-laki dapat 2 bagian, saya dapat 1 bagian? Masih juga belum bersyukur. Dulunya itu bisa diwariskan, nah sekarang dimuliakan. Dan kemudian yang tadinya tidak mendapatkan menjadi mendapatkan. Yang tidak dapat jadi dapat 1 bagian, yang sudah dapat menjadi 2 bagian. Itu dalam kaitannya waris. Begitu banyak, Mas. Jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh karena menurut saya terkait dengan zakat itu disandarkan kepada harta. Nah istri, nah ini kembali istri apa masuk kategori harta apa tidak? Kalau kemudian di zaman jahiliyah ya istri itu identik dengan harta. Bahkan hartanya juga harta yang hampir tidak berguna. Sebab kalau dulu lahir bayi perempuan itu kemudian dikubur hidup-hidup itu. Artinya zaman jahiliyah kalau perempuan tuh nggak bisa apa-apa, nggak bisa perang. Jadi kalau punya anak perempuan itu hina, aib, dikubur hidup-hidup. Begitu datang Islam dimuliakan, sama. Ada lagi? Bapak Ibu yang pertama?
Ya. Ya. Ya, ada dua yang saya garis bawahi ya. Yang pertama, lazimnya atau umumnya di kita itu zakat ditunaikan pada bulan Ramadan ya. Sebetulnya tidak harus bulan Ramadan. Karena 1 tahun itu diukur ya, dihitung itu ya saat mendapatkan harta sampai nisabnya itu. Jadi sampai nisabnya itu di bulan apa? Kalau kita mendapatkan harta atau simpanan harta kita itu sampai nisab di bulan Muharram, umpamanya bulan Muharram. Ya, ini kan baru dapat nih Muharram. Sedangkan ketentuannya harus haul 1 tahun. Maka Muharram berikutnya, jadi kalau sekarang 444 kita baru dapat, ini Jumadi Tsani ya. Sekarang Jumadi Tsani tanggal 16 atau tanggal 17 nih. Kita mendapatkan harta, simpanan kita sudah mencapai nisab. Maka ini kan baru sampai itu, baru sampai nisab. Nah sekarang umurnya kan baru 1 bulan. Maka ditunaikannya itu Jumadi Tsani 445. Maka zakatnya seorang muslim itu ya itu tadi deadline-nya itu yang dihitung itu. Ya 1 tahun. Jadi kalau umpamanya justru menjadi pertanyaan, kalau rame-rame zakatnya itu Ramadan, apa memang sama mendapatkan 1 nisabnya itu Ramadan semuanya, kan begitu pertanyaannya. Nah ini dengan ilmu ya, dengan ilmu. Nah, makanya nanti tidak harus di Ramadan. Tapi kemudian diukur saat harta kita itu sampai batasan nisab. Kalau sekarang alhamdulillah kemarin itu tabungan saya baru 40 juta. Wah, sekarang 42.500.000 nisab nih. Maka baru dihitung sekarang. Nah, sekarang Jumadi Tsani, maka kemudian Jumadi Tsani tahun 445 Hijriah ditunaikanlah itu. Terus begitu. Nah, otomatis ini menjadi berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan kapan harta itu pertama kali sampai nisab. Yang kedua, terkait dengan kebiasaan di masyarakat kita bahwa kalau zakat, kebetulan ada seseorang yang punya anak kecil, zakat, maka zakatnya itu ditasarufkan ke dukun bayi. Ya, ini masalahnya bukan masalah dukun bayinya kaya apa miskin ya. Yang jelas 8 asnaf itu tidak ada dukun bayi kan ya. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu tidak ada di situ dukun bayi, kecuali kalau dukun bayinya itu miskin, maka bukan karena dukun bayinya, tapi karena kebetulan dukun bayinya itu miskin, maka kemudian zakat yang kita tunaikan itu kita berikan kepada dukun bayi yang miskin itu. Tapi kalau dukun bayinya kaya, dia malah muzaki, maka pembenarannya itu dalilnya dari mana gitu kan. Nah, maka ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada dasarnya, yang tidak dasari ilmu itu ya harus diluruskan atau diserahkan. Tapi tidak mengapa kalau kemudian kita sisihkan infak sedekah, itu beda lagi. Ya, kalau infak sedekah itu boleh. Infak sedekah, kalau sedekah itu malah sedekah yang bagus kan ke keluarga kan, lebih dulu kan, ke keluarga, ke orang tua gitu ya, ke saudara-saudara kita yang kekurangan. Nah, jadi itu. Jadi disinilah kemudian kita harus jeli ya, karena ya semua ibadah itu ada ilmunya, ada tata caranya, ada kaifiahnya. Jangan sampai kemudian yang menjadi dasar kita melaksanakan atau menunaikan zakat, baik itu membayar ataupun menerima, itu bukan ukuran syariat Allah dan Rasulnya, tapi hawa nafsu tadi. Karena kasihan lah dan sebagainya lah, terus nulung bayinya selamat, begitu zakatnya. Kalau zakat tidak boleh, kecuali kalau dukun bayinya miskin, maka ketika kita memberikan zakatnya pun tidak atas dasar dukun bayinya,
tapi karena masuk kategori 8 asnaf itu. Nah, kemudian ketika infak dan sedekah maka itu bisa. Namun demikian Bapak Ibu, ini dalam penyetoran atau pembayaran zakat itu ya kami himbau untuk melalui badan amil zakat ya. Sehingga kemudian banyak kemaslahatan ya, banyak keutamaan ketika kita itu membayarnya melalui badan amil zakat. Makanya tadi saya sampaikan sebisa mungkin karena ini masih mumpung masih di awal-awal kita ya, ada kajian zakat, maka Masjid Al-Barokah ini akan lebih ya bagusnya ketika mendirikan unit pengumpul zakat. Jadi nanti terkait dengan infak sedekahnya dikelola oleh unit yang mau zakat bisa kemudian ditunaikan di unit pengumpul zakat. Dan menurut Undang-Undang 23 2011 itu punya kewenangan bagi mereka untuk mengelola zakat dengan catatan sudah terdaftar menjadi unit pengumpul zakat. Nah, sekarang kalau ada perorangan kok kemudian memungut zakat, mengelola zakat, ini kalau di undang-undang pengelolaan zakat itu bisa dikenakan pidana. Bisa dikenakan pidana. Jadi perorangan itu tidak bisa kemudian mengelola zakat. Sekarang sudah dalam undang-undang pengelolaan zakat itu sudah harus punya legalitas, yaitu SK dari lembaga yang punya otoritas dan kewenangan. Masih ada waktu? Silakan. Oh gitu. Ya. Zakat profesi. Ya. Lebih diutamakan dulu bayar hutang atau zakat? Ya, maka hutang dulu. Ya belum sampai nisab kalau punya hutang itu ya. Karena hutang itu kan sesuatu yang wajib harus kita kembalikan. Jangan sampai kemudian karena ini menyangkut hak orang lain. Dan terkait dengan zakat itu kan nisabnya itu nisab yang memang sudah tidak punya tanggungan ya. Seperti halnya zakat pertanian saja, walaupun ulama itu ya berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan pertanian itu bruto, ada yang neto gitu. Jadi kalau neto itu kan sudah dikurangi ya, permodalan, kemudian benih dan sebagainya. Tapi ada yang bruto, ada yang kemudian penghasilan hasil kemudian belum dikurangi apa-apa dikeluarkan zakatnya. Nah, terlepas dari ada pendapat ulama yang neto maupun bruto, yang terpenting kita menunaikan karena ini masuk kepada khilafiyah. Jadi masing-masing ulama itu punya sandaran tersendiri, jangan sampai bruto tidak, neto tidak kan gitu. Nah, jawaban saya yang tadi untuk hutang maka prioritas hutang terlebih dahulu. Karena belum sampai nisab kalau harus dikurangi hutang. Nah, baru ketika hutang dibayarkan kok kemudian masih dalam nisab tadi, nah, maka zakat. Tapi kalau nisab minim sekali, ketika dikurangi dengan hutang itu belum nisab, maka hutangnya itu didahulukan. Kemudian terkait dengan zakat profesi, ini juga menjadi ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan profesi itu tidak wajib zakat, tapi ada yang mewajibkan zakat. Tapi menurut kami zakat profesi itu wajib ya, profesi itu wajib. Ya, yang menjadi dasar hukum tentang zakat profesi minimal itu surat Al-Baqarah 267 ya. Surat Al-Baqarah 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Nah, ini kalau sudah beriman itu ya mereka yang punya iman, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak kecil, tidak besar, semuanya terpanggil anfiqhu min thayyibati ma kasabtum, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu. Hasil usahamu. Nah, hasil usahamu yang namanya usaha kan profesi masing-masing. Maka ini yang menjadikan ulama yang mewajibkan zakat profesi itu wajib zakat ya ini. Artinya min thayyibati ma kasabtum, sebagian dari usahamu yang baik-baik. Nah, korupsi enggak.
Jangan sampai kemudian saya korupsi, nanti dizakati. Kan kalau sudah zakat kan jadi bersih, korupsinya itu salah. Itu tidak begitu. Tapi di sini anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ya, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Maka zakat profesi itu menurut saya sendiri cenderung kepada wajib. Mungkin itu Bapak Ibu ya terkait dengan dinamika zakat yang memang pembahasan tentang zakat itu sungguh sangat luas, tapi minimal ya kita sedikit demi sedikit untuk mengingatkan kembali bahwa yang paling dekat dengan kita adalah mal dengan pertanian, profesi. Maka sekiranya ini menjadi pengetahuan, mudah-mudahan pengetahuan kita itu menjadi modal untuk bisa kita lebih dekat dengan menunaikan zakat. Minimal itu ya kalau tahu nisab, berarti kalau saya mau zakat harus nisab dulu ya. Nah kan jadi termotivasi. Harus kita menjadi muslim yang kaya. Muslim yang harus bisa memberi solusi kepada permasalahan kemiskinan. Lah sudah tahu nisabnya segitu, tidak ada keinginan untuk mencari lebih dari itu. Maka siap-siaplah menerima saja begitu ya. Nah, padahal kita itu mestinya harus memberi. Tangan di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri taklim kita di siang hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.